Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku calon peserta didik SMP Negeri 123 Jakarta tahun pelajaran 2020-2021 yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan rahmatnya kita bisa berkumpul, bertemu muka walau hanya secara virtual. Semoga hari ini dan hal itu tidak mengurangi makna dari pertemuan itu sendiri. Selawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga kita semua yang hadir di sini, semua yang nonton di rumah mendapatkan syafaat di akhir kelak. Sebelumnya juga saya ucapkan selamat bergabung di SMP Negeri 123 Jakarta. Dan saya ucapkan selamat pula untuk kalian semua yang sudah dapat masuk di SMP Negeri 123 Jakarta. Karena di luar sana masih banyak yang ingin masuk tetapi karena sesuatu dan karena aturan maka tidak bisa masuk dan tidak bisa bergabung. Kalian adalah orang-orang yang terpilih, kalian adalah orang-orang yang hebat. Maka sekali lagi saya ucapkan selamat untuk kalian. Perkenankan saya, Pujianto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP Negeri 123 Jakarta, untuk menyampaikan beberapa hal, menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran di SMP Negeri 123 Jakarta. Sesuai dengan instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 35 tentang persiapan memasuki tahun pelajaran 2020-2021, Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta nomor 57 tahun 2020 tentang pelaksanaan pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 dan Surat Edaran nomor 58 tahun 2020 tentang pelaksanaan MPLS di lingkungan Provinsi DKI Jakarta tahun pelajaran 2020-2021. Perlu saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, pembelajaran di sekolah di SMP Negeri 123 Jakarta dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Dan untuk pelaksanaan MPLS sendiri selama 3 hari dari Senin sampai Rabu 13 sampai 15 Juli 2020 secara virtual karena memang ketentuannya seperti itu. Proses pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh atau PJJ atau bisa juga disebut BDR, belajar dari rumah, dan sekolah memastikan bahwa semua anak mendapatkan layanan pendidikan, siapapun mereka, siapapun dia, tanpa mengenal perbedaan suku, ras, golongan, ataupun yang lain. Model pembelajaran di SD yang kedua ya. Yang ketiga, model pembelajaran di SD dengan di SMP itu berbeda anak-anak. Kalau di SD kalian hanya mengenal guru kelas, kemudian paling bedanya ada guru agama, kemudian ada guru olahraga. Sehingga untuk mata pelajaran matematik juga yang mengajar beliau, fisika, IPA juga beliau, PKN juga beliau, gitu. Sehingga itu namanya guru kelas ya. Tetapi untuk di SMP itu kita mengenal guru mapel, sehingga masing-masing mata pelajaran itu memiliki atau diampu atau diajarkan oleh masing-masing guru, sehingga kalian harus beradaptasi dengan berbagai model, berbagai karakter gaya Bapak Ibu guru dalam mengajar. Jumlah totalnya mata pelajaran di SMP ada 10 mata pelajaran, ditambah lagi BPPK atau bimbingan penyuluhan dan bimbingan karir atau bimbingan konseling. Nah, untuk waktu belajarnya sendiri selama BDR ini belajar dari rumah itu mulai pukul 7 sampai pukul 12. Hanya sehari itu 2 mapel mengingat kondisi Covid ini supaya tidak terlalu berat gitu ya. Nanti jadwalnya ada, jadwal belajarnya ada. Yang jelas kan ini selama ini MPLS kan 3 hari. Nanti setelah hari itu baru nanti ada pelajaran reguler koordinasi dengan wali kelasnya masing-masing. Absensi itu nanti akan diambil setiap harinya atau didata setiap harinya itu
mulai pukul 6.30 sampai 7.30, sehingga kalian nanti sudah harus upload kehadiran melalui sistem grup WA atau mungkin apalah nantinya, apa Google Classroom atau psikologi atau mungkin yang lain, yang jelas nanti akan diambil dan menggunakan pakaian seragam ya anak-anak. Pakaian seragam kalau nanti pakaian seragam sekolah SD. Artinya kalau hari Senin apa, Selasa apa, dan seterusnya. Nanti kalau setelah hari Rabu, bagi yang sudah punya seragam SMP karena mungkin sudah semangat ya, sudah semangat untuk pengen ganti pakaian, jangan merah putih lagi, pengen menjadi biru putih, ya monggo disilahkan untuk menggunakan seragam itu ya. Kemudian juga di rumah bersama ayah bundanya tercinta nanti disiapkan alat-alat pembelajaran jarak jauh, mulai dari gadgetnya, gawai, kemudian laptopnya, jaringannya, dan seterusnya, sehingga nanti muncul korelasi yang smooth gitu ya, korelasi yang oke antara sekolah, orang tua, anak, guru, itu menjadi yuk kita belajar bersama-sama, belajar kolaborasi, sehingga tujuan pembelajaran akan lebih cepat tercapai. Kemudian jangan lupa juga bersama wali kelasnya nanti bentuk grup kelas, mau grup WA lah atau apa, ini suatu wadah untuk bisa berkoordinasi sehingga tadi hal-hal yang sekecil apapun cepat tertangani dan cepat menemukan solusinya ya. Terus ini di dalam kita belajar itu kan ada yang namanya naik tidak naik. Nah, naik dan tidak naiknya itu ada ketentuannya yang namanya kriteria kenaikan kelas. Sebelum ada kriteria kenaikan kelas ada yang namanya KKM. Nah, bagaimana kita bisa memaknai ini? Oleh karena itu nanti lebih dalamnya akan Bapak Ibu dan anak-anak bisa komunikasi dengan wali kelas. Tapi saya sampaikan di forum ini, di forum MPLS ini tentang kriteria kenaikan kelas. Jadi begini, yang pertama kriteria kenaikan kelas itu nilai sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial itu minimal baik. Baik itu ada ketentuan, misalnya ranknya baik itu nilainya berapa, tidak boleh cukup ya. Kan kriteria sikap itu kan ada sangat baik gitu kan, baik, cukup, dan kurang. Jadi tidak boleh cukup, minimal harus baik. Baik itu spiritual maupun itu sosial. Yang kedua, nilai mapel, seluruh nilai mapel itu tidak boleh di bawah KKM. Tidak boleh di bawah KKM. Artinya apa? Minimal pas KKM. Katakanlah misalnya PKN KKM-nya 74 gitu kan. 74. Kemudian Ananda dapatnya 73, berarti di bawah KKM. Baik itu pengetahuan maupun keterampilan atau dua-duanya. Itu. Misalnya KKM 74, pengetahuannya 75, kemudian keterampilannya 72. Nah ini kan berarti 72 ini kan di bawah KKM, walaupun pengetahuannya di bawah KKM, walaupun pengetahuannya di atas KKM, itu artinya tidak tercapai KKM, gitu ya. Apalagi dua-duanya. Nah terus selain itu juga ada ketidakhadiran, nilai ketidakhadiran atau jumlah total ketidakhadiran itu maksimal 12 hari dalam 1 tahun. Nah ini kriteria kenaikan itu kan diukur dalam 1 tahun. Artinya semester ganjil dengan semester genap dijumlah, kemudian dicocokkan apakah itu sama dengan KKM atau tidak. Kemudian izin tanpa nilai ketidakhadiran tanpa keterangan maksimal 12 hari. Izin atau total izin itu maksimal juga 12 hari. Yang ketiga, yang terakhir adalah rapat pleno Dewan Guru. Bagaimanapun kalau rapat pleno menghendaki itu naik, maka akan terjadilah kenaikan. Nah, tadi saya menyebutkan KKM. Ini nanti juga akan didalami setelah nanti ketemu di grup kelas bersama wali kelasnya, akan disosialisasi lagi, termasuk nanti tata tertib juga akan di-share, akan disampaikan, regulasi-regulasi. Pokoknya nanti komunikasi yang intens itu dengan wali kelasnya ya. Tapi secara sekilas begini, untuk kelas 7 nilai KKM ya, nilai KKM untuk mapel agama itu 75 untuk kelas 7. Artinya minimal itu yang harus dicapai. Untuk PKN 77.
Untuk bahasa Indonesia 77. Jadi kemudian untuk matematika 75, minimal nilainya harus gitu. IPA 75, kemudian IPS 75. IPS 77. Ya. Kemudian untuk bahasa Inggris itu 77 juga. Itu minimal ya. Yang harus dicapai itu. Kemudian seni budaya 77 minimal. Penjas, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 80 minimal, prakarya 79. Ini nilai-nilai minimal yang harus anak-anak capai. Nah, itu semua akan berjalan, itu semua akan terwujud kalau adanya kerjasama baik sekolah, rumah, orang tua, ya, kemudian wali kelas, guru, lingkungan dan seterusnya. Ciptakan lingkungan yang mendukung, gunakan kaidah-kaidah yang atau protokol kesehatan karena ini memang khusus ya berkaitan dengan adanya COVID-19. Saya kira apa yang saya sampaikan demikian. Mungkin kalau nanti masih ada kurang, masih ada dan seterusnya, ini kan gambaran awal sistem atau gambaran awal di belajar di SMP 1, 2, 3 itu kayak apa. Nanti lebih dalamnya nanti akan ditindaklanjuti dengan wali kelas, ditindaklanjuti dengan yang lain. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.